apakah suara saya sudah terdengar? Jelas, Mbak. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang semua para peserta webinar acara penanganan pekerjaan timbunan tinggi dengan geosintetik, dan selamat siang juga untuk para pembicara kita nih yang benar-benar kece-kece dan berpengalaman banget nih. Jadi mungkin saya bahasnya agak sedikit santai, nggak apa-apa ya Pak? Selamat siang untuk Pak Fahmi Aldiamar, Bapak Dandung Sriharninto, dan juga Bapak Aswin Lim. Apa kabar Bapak-Bapak semua? Baik, Baik, baik Mbak. Sehat. Oke. Nah, biasanya nih sebelum acara dimulai, saya tuh juga pengen tahu untuk peserta-pesertanya ini tuh pada dari mana sih, kayak gitu. Jadi bisa juga nih di public room chat komennya itu ya untuk chat Bapak Ibu itu pada asalnya dari mana sih, kemudian latar belakang pekerjaannya itu dari mana gitu. Jadi biar kita juga bisa tahu nih peserta-peserta kita itu dari mana saja gitu. Dan juga saya ingin review sedikit untuk webinar ini sendiri, di mana nanti kita bisa memberikan pertanyaannya itu untuk di Q&A gitu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan itu tolong di Q&A, jangan di chat seperti itu. Karena nanti di Q&A ini juga sifatnya bisa di voting untuk pertanyaannya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan yang sama mungkin dengan pertanyaan sebelumnya, itu bisa di vote saja. Jadi tidak perlu ditanyakan ulang seperti itu. Dan juga untuk handout materialnya itu sendiri sudah ada di tab handouts, bisa di-download. Oke, jadi sebelumnya mungkin kita juga harus kasih disclaimer untuk handout materialnya hari ini yang akan di-share itu yang dari Pak Dandung dan juga Pak Aswin. Untuk materinya Pak Fahmi memang sepertinya cukup sedikit confidential nih, jadi tidak bisa di-download ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk yang sesi Pak Dandung dan juga sesi Pak Aswin yang bisa di-download seperti itu. Oke, kita mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung mulai saja seperti itu ya. Dari ketiga pembicara kita ini nanti masing-masing akan memberikan paparan sharing pengalaman-pengalamannya tentang penanganan timbunan tinggi dengan geosintetik Bapak Ibu seperti itu. Jadi masing-masing akan sekitar 20 menit. Jadi kita diskusinya nanti mungkin 1 jam terakhir seperti itu. Yang kedua ada Bapak Insinyur Aswin Lim PhD. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Sipil, Ketua Komunitas Bidang Ilmu Geoteknik Universitas Katolik Parahyangan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Teknik Sipil Unpar tahun 2008 dan juga S2 dan S3 masing-masing tahun 2010 dan 2018 di National Taiwan University of Science and Technology. Untuk Bapak Aswin, the floor is yours. Oke, baik. Ya, terima kasih atas introduksinya dari Bu Nadia. Baik, izin saya share screen ya, sebentar. Share screen. Entire screen, saya share. Oke. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya? Oke, baik. Silakan. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, izinkan beberapa menit ke depan saya akan memaparkan bahan presentasi saya. Tadi di awal kita sudah melihat dengan gamblang ya 4 kasus kegagalan ya yang dipaparkan oleh Pak Fahmi ya, itu sangat insightful banget kalau menurut saya ya, bahwa itu ya memang hal-hal yang akan kita jumpai di real case ya, di real case. Nah, untuk kesempatan pada hari ini saya akan memberikan paparan itu terkait metode analisanya. Jadi akan sedikit lebih teoritis ya dibandingkan yang dipaparkan oleh Pak Fahmi ya. Jadi ya karena background saya akademisi, jadi mungkin beberapa slide terakhir Bapak Ibu akan menjumpai rumus-rumus ya, yang mudahan mungkin ada adik-adik mahasiswa yang masih sedang berkuliah ya, punya ide ya, bagaimana sih cara kita mendesain ya sebuah MSE wall atau mechanically stabilized earth wall ya. Jadi konten ini akan sedikit basic teori ya bagaimana kita mendesain ya. Harapannya setelah bahan ini saya paparkan, Bapak Ibu ya adik-adik mahasiswa ya bisa mempunyai ide ya ketika nanti ketemu dengan proyek timbunan tinggi, bagaimana
harus mendesain ya, at least tahu lah ya bagaimana harus mendesain. Ya kalau misalkan masih kurang paham ya kita bisa cari pendampingan ya, harapannya seperti itu ya. Jadi jangan nekat ya, jangan nekat ya. Oke, sebelumnya saya harus mengucapkan terima kasih dulu ya kepada 3 orang. Pertama untuk Albert ya. Albert ini adalah mahasiswa S2 saya saat ini yang ya mungkin dalam waktu dekat akan menyelesaikan studinya. Yang kedua itu adalah Profesor Yang ya dari National Taiwan University, dan yang ketiga itu untuk Pak Dandung ya dari Geoforce Indonesia ya. Konten kuliah atau konten paparan saya itu saya peroleh dari tiga orang ini ya, jadi bukan murni punya saya juga ya, karena saya juga mengambil ya beberapa informasi dari mereka bertiga ya. Oke, jadi untuk konten presentasi saya pada hari ini adalah terdiri dari 3 bagian. Pertama saya akan memperlihatkan ya beberapa tipe retaining structure atau dinding penahan tanah. Terus kita akan melihat ya bagaimana desain guideline untuk merencanakannya secara hand calculation, artinya itu bisa Bapak Ibu selesaikan dengan pulpen dan kertas ya. Dan yang terakhir itu adalah kita juga akan melakukan atau melihat bagaimana kita dimudahkan dengan adanya software-software ya untuk melakukan analisa deformasi dan global stability. Nah, seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Fahmi, 4 case tersebut saya rasa semuanya itu menggunakan numerical analysis ya. Ya, jadi harus menggunakan software untuk melakukan analisa. Mayoritas yang tadi saya lihat juga itu adalah global stability-nya ya. Jadi kegagalan terjadi akibat global stability. Nah, namun ya dalam perencanaan selain global stability, kita juga harus nanti mengecek apa yang kita sebut internal stability. Nah, nanti kita akan lihat barang itu seperti apa. Oke, saya masuk ke konten yang pertama, yaitu tipe dari retaining structure. Nah, mungkin untuk timbunan tinggi ya, Bapak Ibu bisa melihat dari paparan pertama yang Pak Fahmi sampaikan, itu rata-rata itu adalah tipe reinforced soil slope ya. Jadi reinforcement dia menggunakan sloping dan membentuk suatu lereng ya. Jadi kalau saya bisa lihat, nah mungkin ini bukan lebih jelas ya. Jadi yang mayoritas kasus yang Pak Fahmi paparkan itu ya, kalau kita bisa lihat itu adalah tipe yang reinforced soil slope ya, yang sebelah kanan ini. Oke, di mana dia ada kemiringan. Oke. Nah, ketika dia mempunyai kemiringan ya, misalkan lebih kecil daripada 70 derajat ya, maka sebenarnya aspek yang akan mengontrol stabilitasnya itu lebih ke global stability. Jadi tidak heran ya bahwa kalaupun terjadi kegagalan, maka yang kita lihat itu adalah global stability-nya ya. Jadi failure mekanismenya itu di global stability. Jadi istilahnya seperti kita harus cek lagi kestabilan slope stability-nya. Namun jika dinding kita itu lumayan tegak ya, atau sudutnya lebih besar daripada 70 derajat, maka cara kita menganalisa ya, mungkin slide ini ya, cara kita menganalisa itu juga sedikit berbeda ya. Karena ada transisi teori ya, jika masih ingat ya, ada transisi teori antara soil shear strength limit equilibrium atau yang kita biasa sebut juga mungkin istilah awamnya itu slope stability, bertransisi menjadi konsep earth pressure theory ya. Earth pressure theory itu adalah tekanan lateral tanah, di mana di awal tadi Pak Fahmi juga menyinggung lagi ya, yang kegagalan di abutment ya, ada aktif, ada pasif ya, karena itu dindingnya tegak. Nah, itu adalah earth pressure theory yang bekerja ya. Sedangkan kalau misalkan dindingnya itu miring ya, timbunannya tinggi dan kita kasih sloping, maka teori yang bekerja, yang mayoritas dominan, yang mengontrol kegagalannya itu nanti adalah limit equilibrium ya, atau global stability. Nah, tentunya kalau secara cost ya semakin kita tegak membangun suatu dinding ya biasanya cost-nya akan semakin tinggi ya, Oke, nah itu adalah pengingat awal ya, bagaimana mekanisme daripada suatu dinding bekerja. Nah, untuk paparan saya ke depan, kita akan fokus pada yang
earth pressure theory ya. Jadi dia yang dindingnya tegak ya, yang dindingnya tegak. Oke ya. Nah, ini ada satu contoh aja ya, satu contoh. Ini ada di Bandung ya. Ada satu kompleks perumahan ya, berada di tepi Sungai Cipaganti, dan mereka itu mau nguruk ya, mau nguruk. Nah, karena mungkin yang namanya penghematan kos, dibikin dinding batu kali bertahap ya. Namun ini cukup tegak ya, cukup curam. Nah, setelah ditimbun ya, setelah dibikin dinding batu kali, diuruk ya, ambrol habis ya, ambrol habis. Nah, ini mekanismenya juga tadi ya berulang lagi ya, dari paparannya Pak Fahmi ya, mungkin 2 kali menyebutkan faktor erosi kaki lereng atau sungai. Nah, di sini kasusnya juga serupa ya. Sungai Cipaganti ini ya, ini awalnya itu penampangnya itu besar ya. Nah, ada kemungkinan akibat pembangunan ya, karena mungkin tidak dikontrol dengan ketat, penampang sungai menjadi mengecil, sehingga ketika hujan lebat, ketika debit air sungai membesar, maka velocity air itu kencang sekali ya, karena penampangnya menyempit, sehingga gerusan atau erosi di kaki itu cukup besar. Nah, terjadi perlemahan kaki ya, di kaki lereng, maka seluruh kesatuan daripada dinding penahan tanah tipe gravitasi ini ambrol ya, ambrol ya, jadi habis semuanya. Andai kata mungkin tidak ada gerusan juga ya, kita membangun dinding penahan tanah tipe gravitasi batu kali seperti ini dengan tinggi mungkin di atas 20 meter, itu juga merupakan suatu resiko yang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Oke, jadi ini rusak ya, ambrol. Nah, kalau kita lihat ya, jelas sekali ada slip surface-nya ya, di mana ini adalah material koluvial ya, atau material urukan mereka, dan di bawah itu cadas berpasir ya, tuff ya, sandy tuff-nya, karakteristik tanah Bandung di utara ya. Jadi jelas ya ada slip surface-nya. Oke, jadi ini sudah ambruk. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita membangun bangunan tinggi ya, dari paparan Pak Fahmi tadi ya, rasanya 4 kasus itu memanfaatkan geosintetik ya, memanfaatkan geosintetik untuk membangun suatu timbunan yang tinggi. Jika kita tidak memanfaatkan geosintetik ya untuk membantu stabilitas ya, rasanya agak berat ya, rasanya agak berat kita untuk membangun timbunan yang tinggi ya. Jadi itu salah satu keunggulan dari kita memanfaatkan material geosintetik. Oke, setelah itu saya akan lanjut ke desain guideline-nya. Nah, bagaimana kita bisa mendesain suatu dinding MSEW atau dinding geosintetik? Rujukan pertama selalu kita akan merujuk pada SNI 8460 2017. Di bab 10.5 ada satu subbab yang disebutkan dinding MSI ya. Nah, dinding MSI ini adalah mechanically stabilized earth ya, yang artinya itu adalah dinding yang kita konstruksikan menggunakan material geosintetik perkuatannya ya. Jadi Bapak Ibu ya bisa melihat di guideline ini ya, SNI perancangan geoteknik kita. Selain itu, jika ada berjumpa dengan beberapa kasus ya yang mungkin tidak diatur atau belum diatur di SNI geoteknik, Bapak Ibu juga bisa merujuk ke FHWA ya, standarnya USA ya, tahun 2009 ya. Di situ juga menurut saya cukup lengkap ya, bisa untuk kita menjadi panduan mendesain MSI wall, dan juga yang tadi saya sebut reinforced soil slope yang RSS ya. Jadi panduannya cukup lengkap. 2 dokumen ini free download ya, free download ya, tinggal di googling aja ya, free download bisa dimanfaatkan ya. Kontennya juga sangat mudah untuk dicerna ya, jadi tidak menyulitkan ya, cocok untuk praktisi ya. Mirip seperti SNI geoteknik kita ya, jadi mudah dicerna ya, kalimat-kalimatnya semuanya oke ya. Oke, nah untuk paparan selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana kita mendesain ya, bagaimana proses suatu desain itu dilakukan ya. Jadi pertama ya, kita harus melakukan site investigation ya. Jadi penyelidikan tanah itu adalah sifatnya wajib ya, sifatnya wajib ya. Jika tanpa soil investigation yang cukup ya,
maka risiko yang kita tanggung itu adalah kita sebut dengan ketidakpastian atau uncertainty ya. Dalam desain geoteknik ya, bagaimana kita memperkecil faktor ketidakpastian itu adalah dengan cara kita melakukan soil investigation yang lebih banyak. Harapannya kita mendapatkan data yang lebih banyak sehingga ketidakpastian dalam mendesain itu rendah ya, semakin rendah. Oke, nah andai kata kita tidak mempunyai data tanah atau tadi yang disampaikan bahwa topografinya terbatas, nah itu ya sesuatu yang unforeseen yang tidak terlihat oleh kita tiba-tiba menjadi faktor pemicu terjadinya kegagalan. Nah, tentunya itu cost yang harus ditanggung kan ya. Jadi ya lebih baik kita investasikan penyelidikan tanah yang komprehensif di awal dibandingkan harus menanggung adanya potensi kegagalan di akhir. Oke, nah mungkin mindset itu harus mulai kita lakukan ya untuk desain-desain di masa akan datang atau mungkin saat ini juga harus dilakukan ya. Jadi soil investigation itu penting ya, penting. Ya ibarat dokter ya, kalau kita sakit juga disuruh tes darah kan, cek lab segala macam ya. Nggak mungkin apa pernah kita disuruh dokter cek darah terus kita nawar ya. Pak, disuruh cek kolesterol, nggak usah lah Pak, kayaknya saya sehat Pak ya, nggak usah cek Pak, kan gitu ya. Ya kalau kita udah merasa sakit ya apapun yang diperintahkan dokter ya pasti kita lakukan ya. Kalau kepengen sembuh ya ibaratnya seperti itu. Oke, selanjutnya ya kita harus memilih critical cross section ya. Jadi critical cross section tadi seperti yang Pak Fahmi contohkan juga sangat baik menurut saya kasus terakhir ya. Cross section yang dipilih ya itu tegak lurus dengan jalan ya. Namun yang terjadi kegagalan justru yang posisinya skew atau yang agak berbelok. Nah, artinya apa? Ketika dianalisa tidak terpilih critical cross section itu. Oke, itu contoh ya pas banget gitu kan ya. Karena apa? Karena critical cross section yang kita anggap itu adalah kondisi yang paling tidak menguntungkan ya, kita sebut itu critical cross section ya. Ya artinya apa? Mungkin posisi timbunan paling tinggi. Selain itu mungkin di posisi tersebut tadi ya ada kehadiran sungai ya. Ya, itulah ya. Jadi hal-hal tersebut harus dilihat jeli ya. Jadi dua proses utama ini penting ya. Ke bawahnya itu adalah hanya suatu prosedural ya. Namun yang nomor 1, nomor 2 itu harus dilihat jeli ya, harus dilihat jeli. Oke, selanjutnya setelah kita sudah menentukan critical cross section, maka kita harus menentukan sama ya, soil parameter ya, reinforcement property atau material perkerasan, jenisnya apa, propertiesnya apa ya. Jika Bapak Ibu membutuhkan ya, mungkin bisa kontak ke para supplier bahan ya. Jadi di situ mereka mempunyai katalog produk ya seperti itu. Oke, setelah itu kita harus melakukan desain wall configuration dan reinforcement layout-nya ya. Kita bisa desain ya bagaimana bentuk dinding ya, mau tegak lurus, mau miring ya, sama reinforcement-nya ya seperti apa, panjangnya berapa, tipenya apa, spasinya berapa ya, semua kita rancang. Terus kita melakukan stability analysis. Nah, nanti stability analysis ini akan saya detailkan lagi, perdalamkan lagi di slide-slide selanjutnya. Oke. Nah, setelah kita melakukan analisa tersebut ya, jika NG itu not good lah ya, not good ya, maka kita balik ya, selalu kita trial error di sini. Nah, setelah misalkan sudah oke stabilitasnya ya, semua FK ya, faktor keamanan sudah sesuai dengan standar code, maka baru kita turun ke harga. Nah, cek di harga, masuk nggak? Oh, harganya nggak masuk, ya balik lagi ya, ganti metode atau ganti konfigurasi, ganti material ya. Terus berulang sampai masuk ya. Nah, misalkan stabilitas sudah oke, harga sudah oke. Nah, terakhir, drainase ini penting ya. Contoh tadi lagi ya, kasus pertamanya Pak Fahmi ya, di jalan raya ya, daerah pedalaman, kadang drainase jalan ya, drainase samping itu tidak direncanakan dengan baik sehingga jalan menjadi jalur air ya, jadi air itu merajalela di atas jalan yang harusnya kondisinya harusnya kering. Nah, itu tidak terjadi ya, makanya di sini kita harus melakukan juga ya detail design drainase
dan mungkin juga vegetasi ya. Jadi belakangan ini kalau kita yang bikin RSS ya, Reinforced Soil Slope, kita mengharapkan bahwa lereng kita itu nanti hijau kembali ya, hijau kembali. Jadi bagus kelihatannya ya. Oke, setelah itu compare with project budget ya, sama ya, apakah sudah masuk ya untuk harga untuk cost untuk drainase, vegetasi, kalau sudah oke ya selesai. Oke, nah ini adalah suatu flowchart dalam melakukan desain. Nah, untuk melakukan desain ini tentunya butuh waktu ya. Saran saya ya, kalau kita melakukan desain ya harus detail ya, harus detail dan juga butuh waktu ya. Jadi jangan terlalu diburu-buru juga, kasihan juga ya konsultan-konsultan ya yang melakukan desain, perencanaan desain itu tolong jangan diburu-buru ya, karena di sini ada looping-looping yang harus kami cek ya. Jadi berikanlah keleluasan, fleksibilitas waktu sedikit ya, supaya perencanaan itu menjadi baik ya dan optimum. Oke, nah ini adalah pendetailan daripada yang tadinya yang stability analysis. Nah, dalam melakukan perencanaan MSE Wall tadi ya, stabilitas yang harus kita cek itu sebenarnya ya kira-kira mungkin ada 5 kategori ya, 5 kategori utama. Yang pertama itu adalah kita sebut internal stability, yang kedua itu external stability, ketiga itu global stability, keempat itulah seismic stability, karena kita Indonesia itu mungkin Pulau Jawa itu daerah gempa gitu kan ya, kalau mungkin di luar Jawa mungkin gempanya nggak terlalu besar, mungkin Kalimantan itu gempanya nggak terlalu besar ya. Dan terakhir itu adalah deformasi. Hal pertama, internal dan eksternal, itu bisa kita tuntaskan dengan pulpen dan kertas. Ya, pulpen dan kertas kita bisa tuntaskan internal stability. Namun yang global stability ini dan deformation, itu mau nggak mau untuk saat ini kita memerlukan perangkat lunak atau software ya untuk bantu kita melakukan analisa tersebut. Oke, jadi bisa dibayangkan ya berapa komponen yang harus kita cek ya di dalam suatu perencanaan MSE Wall. Ya, ada 5 ya, ada 5. Oke, nanti kita akan lihat lagi lebih mendetail ya apakah yang disebut sebagai internal stability ini ya, di mana kita harus mengecek connection-nya atau koneksi ya. Koneksi antara apa? Antara material perkuatan dengan facing ya atau muka daripada dinding kita. Yang kedua itu adalah breakage ya. Kita mau cek ya apakah dinding kita atau material kita itu ditariknya bisa sampai putus, dan juga kalau pull out itu apakah dia akan kecabut. Ya, jadi 3 benda ini harus kita cek ya. Dan setelah itu yang external stability ini adalah mengecek kestabilan eksternal, yaitu mirip kita mengecek dinding penahan tanah ya, dinding penahan tanah tipe gravitasi. Oke, dan yang lain-lain ini adalah untuk menggunakan perangkat lunak. Oke ya. Nah, saya akan lihatkan sedikit ya apa sih yang dimaksud dengan facing connection failure. Ya, kalau Bapak itu bisa lihat ya. Jadi ini kecabut ya. Jadi kecabut antara facing ya dengan si reinforcement-nya. Ya, jadi dia kecabut. Ini yang namanya connection failure. Nah, yang kedua reinforcement breakage failure. Artinya apa? Si material perkuatan kita itu sobek atau putus ya. Ya, putus ya. Ini ya. Jadi ini geogrid ya. Geogridnya itu putus ya. Nah, kalau udah putus ya gimana ya? Sudah ambrol juga dia. Oke. Nah, terus yang reinforcement pull out. Pull out itu dia kecabut. Kecabut sih maksudnya gimana, Pak? Jadi kecabut itu maksudnya si materialnya, reinforcement-nya itu tidak putus, tapi semua lembarannya itu ikut keluar itu. Jadi dia kecabut. Artinya apa? Reinforcement-nya kita desain kurang panjang, ya, kurang panjang ke belakang. Nah, ini yang bearing capacity failure ya tadi, ya kasus-kasus kalau Bapak bisa itu mirip seperti longsoran, yaitu bearing capacity failure. Nah, ini juga sama ya, global failure juga sama, kurang lebih mekanismenya sama ya, seperti longsoran ya. Nah, yang terakhir juga kita harus cek terhadap deformasi ya. Jadi deformasi kita tidak mengharapkan, kita tahu bahwa MSE ini adalah sesuatu yang fleksibel ya. Sesuatu yang fleksibel, jadi dia diperbolehkan berdeformasi
kalau di SNI kita itu H dibagi 75 ya, satuannya meter ya. Namun kita nggak boleh terlalu eksesif juga. Kalau terlalu eksesif, apa yang terjadi nanti di atas atau di permukaan jalan kita itu ya retak-retak bergelombang ya, nggak elok juga ya, nggak bagus juga ya. Jadi itu harus tetap dikontrol. Nah, hal-hal ini dikontrolnya pakai software ya. Kita ngeran pakai software. Oke. Nah, untuk yang internal stability, ya mungkin saya akan sedikit lebih cepat ya, karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu ya harus mengecek ya 3 kategori yang tadi ya, di mana Bapak Ibu harus bisa menghitung Tmax harus lebih kecil daripada T allowable ya. T allowable ini adalah tergantung kapasitas bahan ya, jadi tergantung Bapak Ibu pilih bahan seperti apa. Nah, Tmax ini yang harus Bapak hitung ya, Bapak Ibu hitung ya menggunakan teori mekanika tanah ya. Nah, 3 benda ini ya bisa dihitung ya, 3 bisa dihitung dan bisa kita desain ya. Intinya itu adalah kita perlu mendesain berapa sih panjang reinforcement perkuatan kita dari belakang ya, atau perpanjangan ini ya, supaya dia tidak sobek ya ataupun tidak copot. Oke. Ya. Nah, kalau external stability sama ya. Jadi seperti konsep dinding penahan tanah gravitasi, kita cek faktor keamanan terhadap geser, kita cek faktor keamanan terhadap guling, kita cek juga faktor keamanan terhadap bearing capacity. Nah, ini rumus-rumus ini ya hanya untuk pengantar ke Bapak Ibu atau para peserta ya, supaya mungkin refresh kembali ya. Untuk detailnya ya mungkin perlu waktu untuk dijelaskan ya. Oke, untuk seismik juga sama ya. Jadi kalau ketika terjadinya gempa ya, maka kita ada gaya tambahan yang kita sebut sebagai TMD. Nah, TMD itu nanti akan berkontribusi terhadap Tmax ya. Jadi nanti Tmax ditambah TMD menjadi T total. Nah, TMD ini faktornya dari mana? Itu nanti dari inersia gempa ya. Jadi kita tahu KH gempa ya, kita kalikan dengan beratnya tanah di belakang akan dikonversikan menjadi TMD tersebut. Nah, untuk FK gempa itu bisa lebih kecil 25% ya, atau harus lebih besar 75% dari FK kondisi statik atau non gempa. Oke, ya sama ini ya, saya skip ya, eksternal ya sama ya. Semuanya dicek ya, tapi FK-nya itu sedikit berkurang ya, kurangnya 25%. Oke, saya skip. Nah, ini mungkin bagian terakhir yang harus saya selesaikan, itu adalah numerical analysis ya, atau deformasi dan global stability. Nah, di sini ya kita bisa memanfaatkan software ya, finite element untuk melakukan analisa ya. Di sini mungkin di Indonesia yang populer ya bisa Praxis, bisa Midas ya, bisa Rock Science ya. Ya tergantung Bapak Ibu familiar dengan software yang mana kan gitu kan ya. Nah, ini salah satu contoh kalau kita membangun atau memodelkan suatu MSCW wall ya, kita perlu elemen panel facing, kita butuh bearing pad, kita butuh reinforcement-nya ya, kita butuh backfill-nya, dan butuh geometri daripada si lereng tersebut. Nah, ini tampilan kalau kita menganalisa 2 dimensi, dan ini tampilan kita untuk menganalisa 3 dimensi. Nah, mungkin hal yang menarik itu adalah dalam analisa 3 dimensi, ya kita bisa memodelkan si segmental panel itu lebih detail ya. Ini contoh segmental panelnya, di mana kalau kita pasang segmental, biasa kita akan mempunyai rubber pad ya. Rubber pad itu sebagai bantalannya, oke. Nah, ketika kita mempunyai bantalan, maka ada gap. Ya, harapannya itu adalah supaya dindingnya itu lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel. Nah, ini contoh lainnya juga ya dari GeoForce ya, segmentalnya. Ini ada GeoStripnya juga sama, ya. Jadi itu semua bisa dimodelkan, ya. Nah, ini contohnya ya kalau kita memodelkan facingnya. Ini adalah plate element, di sini ada GeoStripnya. Nah, di sini ada bantalannya, bearing padnya bisa kita modelkan. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kalau bentuknya seperti cross gitu kan ya, bisa kita modelkan ya, sesuai dengan keinginan kita. Ya, mungkin detailnya bisa saya jelaskan di sini ya. Kalau facing panel kita pakai plate element. Kalau misalkan kita di 2D ya, kita bisa memodelkannya itu dengan nodal ya, tapi kita set dia menjadi free connection. Oke, jadi kalau misalkan di Praxis 3D kita tetap pakai plate, tapi si plate atau geometri kecil itu kita ganti dengan material rubber ya, atau material si
karet tersebut. Oke, ini contoh untuk parameter untuk facing. Basically ini adalah si concrete material. Terus ini adalah geostrip, ya geostrip. Kalau kita menggunakan MSCW, ya sekarang ini juga populer, ya. Ini juga sama, ya kita mau jadi geostrip, ya. Ini yang kita sebut connection-nya di sini, ya. Ini harus dicek kekuatannya, ya. Ini geostrip-nya kita bentangkan semuanya, ya ada. Oke. Nah setelah itu pemodelan juga sama, ya. Di sini kita juga bisa modelin geostrip-nya, ya. Pakai embedded row element, ya embedded row element. Nah, ketika kita menggunakan embedded row element, ya sebenarnya di praksis ada dua pilihan, ya kita bisa embedded row ataupun geogrid, ya. Di sini ya saya ya coba iseng aja ya, atau parametric study apakah embedded row itu bisa memodelkan juga. Ya jawabannya ya bisa-bisa aja. Namun kita perlu suatu hal yang perlu kita cek itu adalah kita harus memastikan bahwa nanti output di praksisnya itu semuanya itu dalam kondisi tarik, ya. Karena apa? Karena esensinya material strap ini adalah untuk memodelkan tarik, ya, untuk memodelkan tarik. Nah, kalau kita menggunakan praksis studi, ya jarak spasi horizontalnya itu bisa kita inputkan di L spacing ini, ya L spacing. Oke, ini salah satu output daripada analisa 3 dimensi. Kita bisa mendapatkan wall deflection. Setelah itu kita bisa cek ya dengan SNI 8460 ya, H-nya harus lebih kecil daripada H, deformasinya harus lebih kecil daripada H dibagi 75 satuannya meter ya. Terus segmental panel ini lebih tolerable untuk menahan defleksi ya daripada modular block ya. Modular block itu mungkin harganya mungkin lebih murah ya, namun fleksibilitas deformasinya itu tidak terlalu bagus karena dia sifatnya lebih rigid. Oke, ini contoh tensile force yang perlu kita cek ya, pastikan dia semuanya positif. Oke, ini tadi sudah. Dan juga mungkin hal yang menarik itu kita bisa melihat juga ya di setiap elemen tensile force itu kita bisa mengukur berapa tensile force-nya. Oke, setelah itu kita bisa juga membandingkannya dengan teorinya Rankine dan Coulomb ya. Jadi ternyata dari hasil analisa 3 dimensi ya, rumus hasil daripada berapa tegangan tarik yang bekerja di reinforcement itu lebih kecil daripada hand calculation atau teori teoritis ya. Ya artinya teori kalau kita gunakan ya masih aman-aman aja, nggak masalah ya. Oke, ini adalah pola deformasi ya, kalau memang diinginkan untuk dilihat juga bisa. Oke, yang terakhir, yang global stability ini yang perlu kita cek juga ya, pastikan FK-nya memenuhi syarat di SNI, mungkin lebih besar daripada 1,5. Oke, terakhir ya, slide terakhir ya, MSE wall ya, is suitable ya for constructor high field earth construction ya. Rasanya itu pilihan saat ini pilihan terbaik ya kalau kita mau membangun timbunan tinggi harus menggunakan perkuatan geosintetik ya untuk keamanan bersama. Terus kita harus mendesainnya secara properly ya, secara baik dan benar ya, berdasarkan code ya. Kalau di Indonesia kita harus follow SNI gitu. Setelah itu kita harus mengecek ya internal external stability, bisa pakai hand calculation. Dan terakhir kita harus mengeran numerical analysis untuk mengecek deformasi dan global stability-nya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan Bu Nadia. Baik, terima kasih banyak Pak Aswin untuk bahasannya tentang desain. Jadi memang tadi disebutkan juga beberapa kali tentang apa sih acuan kita mendesain itu gitu ya Pak. Jadi memang tadi saya lihat ada SNI dan FHWA itu memang seperti kitab kami nih ya untuk menghitung MSE wall. Jadi pertanyaan apapun kita kembalikan lagi nih ke FHWA. Yang paling sering tuh sebenarnya ditanya tentang jenis tanah juga Pak. Iya. Karena di situ kan selalu dibicarakannya granular soil. Tapi bagaimana nih penggunaan untuk clayey soil gitu kan. Ya. Jadi kita lihat lagi batasannya di FHWA kalau untuk tanah yang fine grain ini seperti apa gitu ya. Jadi kita tetap masih dalam koridor FHWA dan SNI itu gitu ya Pak. Betul. Kemudian tadi juga memperkecil ketidakpastian itu dengan melakukan lebih banyak pengujian. Jadi biasanya di awal-awal juga memang kita tuh menerima data tanah memang cukup irit gitu ya Pak. Tapi kita biasanya kita advice lagi untuk pada saat kita sudah tahu nanti titik MSE wall-nya atau misalnya reinforced slope-nya di mana, itu kita harus ada paling enggak nih uji sondir lagi gitu ya Pak ya untuk memastikan stratifikasi tanahnya.
Dan juga tadi pada saat kita menghitung untuk kapasitas bahan, sebenarnya constraint-nya selain project budget juga ada availability materialnya Pak di dalam negeri, seperti itu. Dan apakah sudah bisa diproduksinya, seperti itu. Nah, sehingga bahasan itu akan lanjut nih juga ya ke bahasannya Bapak Dandung Sri Harninto, pembicara kita yang ketiga hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Dandung Sri Harninto, STMT IPU Asian Engineer. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Geoforce Indonesia. Beliau menyelesaikan studi S1 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 96 dan juga S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2010 dan sedang menyelesaikan S3 di Universitas Indonesia juga. Baik, untuk Pak Dandung mungkin langsung saja nih bahasannya yang lebih ke tentang pengalaman untuk pemakaian dari geosintetiknya apa saja nih Pak. Baik, untuk waktu kami persilakan Pak Dandung. Oke, makasih Dita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Presentasinya Mam ya. Lupa terus share screen ya. Share screen, window, entire. Oke, udah terlihat Dita? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Tulisan big markernya itu di hide saja Pak, biar nggak mengganggu nanti. Siap. Oke, makasih Dita dan Mas Budi juga. Ini terima kasih juga Pak Fahmi dan Aswin yang sudah memberikan banyak hal gitu ya. Terutama tadi saya sangat tertarik insight yang diberikan Pak Fahmi ini kan real problem ya, karena Pak Fahmi tiap hari ngurusin problem sebenarnya di lingkungan pekerjaan umum khususnya di konstruksi jalan dan jembatan. Nah, izinkan saya ini memberikan beberapa case study saja terkait dengan yang ya hampir tiap hari ya kita bergelut atau berinteraksi dengan problem timbunan tinggi, baik itu di remote, di perkotaan, sehingga semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini next-nya gimana, Mbak? Loh, kok freeze? Sebentar ini. Oh ini ya. Oh, oke. Oke, terima kasih. Jadi kalau balik nggak bisa dong. Oh ini bisa. Kalau balik gimana? Oh ini pakai ini. Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi nanti ada beberapa case, 6 ya, semoga waktunya cukup. Kalau nggak cukup mungkin hanya beberapa aja. Jadi ada yang memang untuk di remote, ada yang di sungai, juga ada yang di industri. Nah, teman sekalian, seperti kita ketahui sebenarnya penggunaan material MSC wall ya, tadi yang sudah disampaikan Pak Aswin banyak, itu sejarahnya cukup panjang sebenarnya. Sejak zaman sebelum Masehi katanya gitu, tapi mungkin pada saat itu belum mengenal material sintetis sehingga banyak menggunakan material alam. Nah, inisiasi pertama sistem dinding penahan tanah itu diinisiasi di Prancis sekitar tahun 71 gitu ya, menggunakan plat strip dari besi galvanized dengan panelnya konkrit beton gitu ya, sehingga itu menjadi sebuah komposit. Kalau kita lihat bawahnya itu ya beda nih, kalau butiran tanah tidak ada layer perkuatannya pasti mudah kolaps gitu. Nah, kemudian yang sebelah gambar kiri itu dengan adanya di-insert material sehingga menambahkan kekuatan gesernya. Ini konsep sederhana sebenarnya yang kemudian secara implementasi tentunya tidak sesederhana itu. Nah, ini ada beberapa sistem yang biasa sering kita lakukan gitu ya, baik itu yang berfacing hijau, kemudian berfacing konkret, tergantung permintaan. Tentunya ketika kita berhadapan dengan tuntutan sustainability, green, struktur yang hijau menjadi lebih banyak diinginkan oleh klien-klien kami gitu. Nah, ini kira-kira secara konsepnya gitu ya, kalau udah dijelaskan panjang lebar, saya langsung aja sebenarnya ingin masuk ke case-case gitu yang dikerjakan, semoga bisa memberi tambahan pengalaman lah buat teman-teman yang biasa terhubung dengan problem-problem timbunan tinggi di jalan maupun di jembatan di tanah air gitu.
Nah, ini materialnya ada banyak seperti geogrid, ada geotekstil, kemudian juga nanti kita mengenal yang lain. Nah, ini kalau GSRW tadi kalau geoframe menggunakan green facing, kalau yang segmental itu menggunakan konkrit yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Aswin juga. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Kebetulan kalau sekarang kita banyak menggunakan komponen strip gitu ya, dari bahan polyester yang kita coating menggunakan polimer gitu, bisa PE, bisa PP untuk menambah durabilitas dari material perkuatan ini. Dan kebetulan alhamdulillah sesuai dengan tuntutan dari Kementerian PU dan negara kita juga, ini seluruh komponen sudah bisa kita produksi di Indonesia. Jadi kita nggak perlu impor-impor lagi untuk seluruh jenis perkuatan. Jadi lebih mudah lah untuk pengadaannya. Nah, ini seperti tadi saya mungkin tidak mengulang, ini sudah dibicarakan secara detail oleh Pak Aswin. Nah, secara prinsip aja ini sebagai tambahan bedanya, kalau sebelah kiri itu adalah menggunakan konvensional, bisa L-shape, bisa gravity. Kalau yang sebelah kanan adalah menggunakan mechanically stabilized earth wall, di mana kalau yang kiri itu bedanya momennya terkumpul di ujung gitu ya, sehingga kemudian mengenerate gaya yang luar biasa besar, sehingga diperlukan pondasi, diperlukan struktur yang sangat rigid supaya tidak patah atau terguling. Nah, kalau yang sebelah kanan itu menggunakan perkuatan berlapis-lapis, tadi sudah disampaikan termasuk bagaimana memodelkannya, sehingga momen yang terjadi tidak terkumpul di satu titik, tapi terdistribusi. Sehingga kita tidak perlu memerlukan struktur yang terpusat, yang kuat gitu ya, termasuk penggunaan pondasi dalam untuk struktur ini. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Pak Fahmi kan ada penggunaan bore pile, itu kan sebenarnya untuk global stability-nya tentunya harus kita pertimbangkan juga. Ini kalau internal stability-nya cukup kita menggunakan semacam footplate gitu ya, semacam pondasi lajur sehingga tidak memerlukan pondasi yang besar. Nah, ini satu case pertama. Kalau kita lihat fotonya, ini yang putih itu adalah dinding, sebenarnya dinding penahan tanah, yang bawah itu dinding pakai konkrit. Kalau yang di atas itu menggunakan geoframe yang kemudian setelah selesai itu nanti diharapkan semuanya bertumbuh menjadi hijau, jadi tidak kelihatan. Nah, ini case-nya adalah untuk jalan perkampungan sebenarnya, di mana ada dua fasilitas yang harus dihubungkan gitulah kira-kira ya, untuk PLTU, satunya untuk fasilitas pembangkitnya sendiri yang kemudian itu mengenerate residu waste berupa faba, fly ash dan bottom ash, yang kemudian harus ditransfer ke area lain untuk landfill-nya. Nah, kebetulan ada bukit gitu ya, bukit yang harus dilewatin, nggak mungkin ya truknya naik gitu, sehingga harus ada semacam tunnel. Nah, setelah dihitung-hitung oleh owner-nya, ternyata sistem yang digunakan adalah di-cut kemudian dikembalikan lagi lah, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita lihat bukit itu dipotong, kemudian itu dikembalikan lagi ke bentuk asalnya. Sehingga kemudian setelah dipotong, dibikin tunnel, kemudian ditimbun balik. Ini case-nya seperti itu, kemudian sehingga di atasnya tetap bisa dilalui oleh kendaraan dan desa itu tetap bisa tersambung dengan baik. Nah, ini kira-kira struktur cross-section-nya cukup masif sebenarnya penggunaan material geosintetiknya mulai dasar, ini tingginya kira-kira 19,7 ya, hampir 20 meter, dan kita dalam sangat langsing gitu ya, narrow gitu ya, sehingga kita putuskan atau kita desain perkuatannya itu connected gitu antara kanan dan kiri. Dan memang kasus ini sering kita hadapi ketika kita membuat dinding yang langsing gitu ya, sehingga kalau kita kita hitung panjang perkuatannya nggak dapat, seperti tadi disampaikan oleh Mas Aswin, harus cukup panjang agar tidak terjadi pull out failure. Nah, begitu tidak dapat gimana nih, karena ini langsing, sehingga kemudian beberapa case kita sambungkan. Nah, tentunya ini mengandung konsekuensi desainnya, tapi kita sudah nyoba beberapa case dan so far so good gitu ya, artinya dengan mengkonekkan kiri kanan seperti stud gitu ya, kalau kita teman-teman membangun basement menghubungkan kanan dan kiri. Kalau stud kan tekan, nah ini kita mendapatkan beban tarik, itu bedanya. Nah, ini kira-kira seperti itu, seperti biasa kita harus punya data tanah supaya kita yakin. Kemudian seperti yang disampaikan Pak tadi, case-case 3D,
ini sepintas ya terkait dengan gempa. Nah, ini kita modeling dengan 3D karena kita khawatir karena bentuknya seperti ini, kita analisa menggunakan Plaxis 3D. Jangan-jangan nanti terjadi skew dan sebagainya. Jadi memang problem geoteknik realnya adalah 3D. Cuma dari beberapa case bisa disimpelkan menjadi 2D karena dianggap sebagai struktur yang plain-strain lah. Kira-kira seperti itu. Ini tadi udah dijelaskan juga terkait dengan T allowable gitu ya, harus dikurangkan dengan beberapa reduction factor. Nah, sama seperti tadi, allowable-nya berapa seluruhnya, kemudian dengan Plaxis itu juga atau dengan hitungan manual kita tahu nih gaya yang terjadi berapa, kemudian kekuatan yang disediakan oleh material perkuatan berapa, dan otomatis seharusnya material yang diberikan harus lebih gede dibanding gaya yang terjadi. Nah, kira-kira konstruksinya seperti ini, karena sempit, jadi tanah timbunannya itu tidak dari bawah, tapi dicurahkan dari atas. Ini juga unik karena prosesnya menjadi sangat effortnya lumayan gitu ya, karena tanah timbunan itu harus dituangkan dari atas. Nah, ini case kedua adalah di jalan tol. Ini kira-kira 2019 kalau nggak salah ingat, di mana ada jalan tol ini kalau nggak salah dari arah Semarang ke arah Solo, sekitar di Salatiga, di mana dibutuhkan suatu area untuk tempat peristirahatan gitu ya, di jalan tol. Biasa kalau kita mampir, dan timbunannya lumayan tinggi. Desain awal menggunakan konvensional, menggunakan sheet pile, tapi kayaknya dari sisi harga luar biasa mahal, dan juga kebetulan banyak ditemukan formasi batu di bawahnya, sehingga dikhawatirkan menjadi sangat sulit kalau dilakukan pekerjaan sheet pile. Sehingga setelah beberapa studi akhirnya diputuskan menggunakan perkuatan timbunan ini dengan menggunakan material geosintetik, kita nyebutnya menggunakan geoframe. Nah, ini setelah selesai seperti saya sampaikan tadi, ini menjadi green. Nah, tentunya seluruh proses desain harus kita lakukan dengan baik. Ini kebetulan menggunakan 3D juga, tapi sebenarnya plain strain ya, cuma karena softwarenya 3D, modelnya 3D, tapi sebenarnya problemnya relatif 2D. Tapi kalau melihat pengalaman tadi yang disampaikan Pak Fahmi, saya jadi khawatir. Seharusnya ketika di ujung, di pojok itu, kan ini kalau kita lihat gambarnya, itu ada banyak yang di corner-corner. Nanti tapi kalau di corner ini problemnya pasti tidak 2D, tapi 3D. Nah, mungkin menjadi pelajaran juga dari pengalaman Pak Fahmi tadi, seharusnya ketika kita menghadapi problem seperti ini, tidak cukup 2D saja analisanya, tapi juga dilakukan analisa secara 3D untuk meyakinkan apakah itu akan baik-baik saja. Nah, ini kira-kira proses analisa, semuanya kita menggunakan numerik. Setelah kita cek internalnya, of course gitu ya. Kalau tadi kan Pak Asmi mengatakan kalau internal itu lebih simpel gitu ya. Kita cukup menggunakan tangan gitu ya, atau biar nggak repot ya pakai Excel lah gitu ya. Itu lebih cepat kalau perubahan parameter tinggi dimensi itu bisa cepat kita akomodasi kalau kita membuat software dari Excel secara simple. Nah, tentunya ketika ngomong global stability nggak mungkin kita menggunakan hitungan tangan karena pasti sangat melelahkan, apalagi kalau kompleks ya problemnya 3D. Nah, sekali lagi ini juga harus kita cek terkait dengan beban gempanya. Ini proses construction-nya kira-kira sama berulang. Kebetulan yang ini masih menggunakan geogrid gitu ya, tapi kedepannya kita sudah meninggalkan geogrid untuk material perkuatannya. Jadi mulai persiapan, cutting, ada kebetulan di bawahnya kita pasang gabion karena kita khawatir ada semacam rembesan atau mata air yang akan mengganggu stabilitas, sehingga biasanya kita membuat default untuk layer 1 atau 2 layer di bawah itu kita menggunakan material yang sangat porus, baik itu batu maupun sirtu. Nah, itu case kedua. Nah, ini sekarang case ketiga ketika kita berhadapan dengan air, dengan sungai. Tadi dikatakan Pak Fahmi juga, kita bikin struktur bagus nih di atas gitu ya, tapi ternyata bawahnya sungai. Dan sungai itu begitu banjir, begitu airnya naik turun dengan cepat, akhirnya memperlemah dari timbunan kita. Untuk itu juga harus diperhatikan ketika mendesain, tidak hanya melihat atasnya saja, tapi juga bagaimana tunya. Nah, kalau kasus ini yang kebetulan di daerah Bogor ya, Cimanggis, itu struktur dinding penahan tanah di perumahan, kebetulan di atasnya juga ada jalan gitu ya, yang akan digunakan oleh lingkungan perumahan tersebut menggunakan sistem ini. Nah, kira-kira cross section-nya seperti ini yang biasa kita lakukan karena pas banjir bukan pasang surut ya, banjir dan tidaknya cukup
sering sehingga kita memutuskan bagian bawah kita menggunakan gabion. Cuma memang gabionnya tidak biasa ya, kalau teman-teman mungkin gabionnya menggunakan galvanize gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan material sintetis juga, pertimbangannya satu tidak karat gitu ya. Kemudian kan sebenarnya ini hanya membungkus si batu jangan sampai lepas, karena kalau kita menggunakan galvanize kadang-kadang kalau misalnya sungainya itu agresif, kemudian ada barang kayu macam-macam yang banjir, itu biasanya besi lebih mudah rentan gitu ya, ketika ketumbuk ketemu dengan batu di belakangnya yang tajam itu gampang putus. Nah, kalau kita menggunakan material sintetis dari polipropilin maupun polietilin itu lebih fleksibel gitu, dan yang pasti secara ketahanan kimianya menjadi lebih baik lah, kira-kira seperti itu. Tapi fungsinya gravitinya tetap kita jaga. Nah, setelah keluar dari area splicing, kita bisa menggunakan struktur geoframe dengan timbunan tanah setempat saja gitu. Nah, sama kita juga memodelkan secara global stability, internal stability kita selesaikan, kemudian global stability, lagi-lagi kita mendapat bantuan dari software, dan tentunya seperti disampaikan juga oleh Pak Aswin juga, kita standar desainnya menggunakan SNI yang sama 8460 tahun 2017, dan rasanya mau diupdate lagi ini nanti kita lihat. Kemudian kita cek nih ketika pertama, kemudian full load, kemudian kalau gempa bagaimana, jadi seluruh skenario kita cek, dan kalau misalnya perlu kita cek misalnya kondisi rapid drawdown gitu ya, karena ini kan berhadapan dengan sungai yang kadang-kadang banjir, kadang-kadang surut dengan waktu yang sangat cepat. Nah, sama kita cek semua stability-nya. Nah, ini kira-kira setelah jadi, sebelumnya seperti ini berantakan slope-nya, kebetulan tanah timbunan kalau nggak salah, kemudian kita rapikan sehingga menjadi sebuah revetment sungai yang sudah kita desain jangan sampai terjadi scoring macam-macam, sehingga posisi dasar dari struktur itu harus di bawah sungai, karena kalau kita numpang bahaya nih, kalau numpang bawahnya kegerus bisa kolap, sehingga struktur itu biasanya kita turunkan sampai 1-1,5 meter di dasar sungai. Itu penting ya untuk menahan scoring, kan beberapa case gitu ya, bikin strukturnya numpang gitu, sehingga ketika terjadi banjir, kemudian pore water pressure-nya naik, itu bawahnya mudah terjadi scoring, sementara di atasnya ada beban. Ini juga menjadi hal yang harus dicatat. Nah, ini case berikutnya adalah untuk dinding penahan tanah, seperti disampaikan sepintas tadi oleh Pak Aswin, ini dindingnya cukup tinggi, sekitar 20 meter gitu ya, bikin ban wall sebenarnya, di belakangnya nanti ada beban fly ash dan bottom ash yang tingginya hampir 60 meter, beroperasi selama mungkin 10 atau 15 tahun ya, saya nggak tahu pasti, sehingga ini ban wall dibikin keliling hampir 850 meter panjangnya, tingginya bervariasi, tapi rata-rata sekitar 20 meter ya paling tinggi, yang paling rendah yang ngikutin ketika ketemu dengan lereng. Nah, ini problem yang dihadapi tentunya secara volume masif sekali, tinggi juga, dan ini semuanya menggunakan PET strap ya, yang sudah kita siapkan di produksi. Tentunya sama prosesnya, data tanah kita cek, daya dukungnya, segala macam, termasuk tanah timbunan, itu harus kita tahu dengan pasti. Nah, ini juga sama, tadi Pak Aswin juga sudah menyampaikan, memodeling ini secara komprehensif gitu ya, mulai internalnya oke enggak, eksternalnya oke enggak, kemudian staging gitu ya, karena kan mulai pembebanan itu kan enggak tiba-tiba datang gitu ya, tapi bertahap lah gitu, sehingga seluruh skenario yang akan terjadi real di lapangan harus kita simulasikan untuk memastikan semuanya baik-baik saja gitu kan. Nah, sama semuanya dicek bagaimana kalau ban wall-nya doang nih, kemudian kalau naik nih bertahap gitu kan sampai kondisi full load gitu kan, atau kemudian kalau misalnya mengalami gempa nih sesuai dengan standar kita masukkan juga. Nah, ternyata setelah kita hitung baik-baik saja. Dan lagi-lagi sebenarnya problemnya ini 3D gitu ya. Tapi memang untuk menghitung 3D itu effortnya luar biasa, karena ini bentuknya seperti, saya balik sebentar di ini ya, kalau lihat mappingnya itu berbelok-belok nih, tidak straight gitu ya, tidak lurus. Ini kan gambarnya tampak depan nih, tapi kalau realnya itu bentuknya 3D. Nah, sehingga mungkin analisanya perlu lebih detail, komprehensif, terutama di corner-corner yang memang kita jumpai di situ ada tergenerate beberapa penurunan, walaupun masih bisa ditoleransi oleh sistem ini, tapi paling tidak seharusnya bisa diketahui sejak awal. Sehingga kalau misalnya dianggap ini berlebih, tentunya harus ada langkah-langkah antisipasi. Ini sama seperti itu, kita menggunakan
beberapa layer perkuatan yang berbeda-beda, sejak dari bawah 180 sampai yang paling ringan 30. Panjang penjangkarannya itu hampir sekitar 25 ya kalau nggak salah, tingginya kan sekitar 20 gitu kan, nanti tergantung ketinggiannya kan macam-macam. Nah itu kira-kira seperti itu prosesnya. Kemudian kita juga mencoba mengestimasi deformnya ketika proses penimbunan terjadi gitu ya. Beberapa case itu bisa lumayan akurat gitu ya, antara model numerik dengan kan kita selalu memonitoring ya, karena timbul pekerjaan ini tinggi sekali, kita monitoring. Beberapa case bisa koresponden, tapi beberapa case juga enggak. Jadi memang tricky ya, bukan tricky ya, expertise atau kebiasaan kita atau bagaimana pengalaman kita menggunakan software ini sehingga kemudian kita bisa mensimulasi deform stability dari struktur ini secara baik. Nah ini prosesnya ya, pekerjaannya, startnya bagaimana, kemudian mulai dari leveling plate, kemudian macam-macam, ini kan sekuennya gitu. Nah ini kira-kira sekuennya karena panjang sehingga tidak bisa langsung seketika, tapi kita kadang-kadang harus loncat-loncat, ini juga penting gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan survei yang baik, biasanya itu bisa kita kerjakan dengan baik juga. Nah ini kira-kira prosesnya seperti ini, mulai leveling plate, kemudian naik panel, kemudian karena terlalu panjang sehingga kita memutuskan untuk memisah dinding itu beberapa section gitu ya, dengan diharapkan kalau misalnya terjadi penurunan di satu titik tidak menarik yang lain, sehingga kemudian ada beberapa section yang kita kasih dilatasi, ini pure terpisah gitu ya, dinding kanan dan kiri, kemudian supaya estetiknya dapat kita kasih kolom gitu ya, kolomnya juga lepas gitu. Ini juga beberapa trik gitu ya, jangan sampai terjadi differential settlement yang ekstrim kemudian itu menarik section yang lain. Nah ini beberapa detail gitu ya, detail-detailnya, dan yang paling menarik karena di sini tanah sirtunya lumayan susah gitu ya dan mungkin mahal, sehingga kemudian setelah beberapa diskusi ini kita gunakan sandwich gitu ya, yang berinteraksi langsung dengan perkuatan, dengan stripnya tadi, dengan PET stripnya kita menggunakan tanah sirtu, sisanya kita menggunakan tanah merah gitu. Dan propertinya udah oke gitu ya. Ini memang challenge sehingga akhirnya volume timbunannya tidak semuanya menggunakan sirtu, tapi kira-kira 50-50 gitu ya. Separuh menggunakan tanah merah yang lebih affordable gitu ya, mudah didapat. Separuh lagi menggunakan tanah sirtu sesuai dengan standar yang diinginkan oleh FHWA tadi yang disampaikan Pak Azwin. Nah ini metodenya, sekuennya, ada beberapa koneksi, kemudian ini instalasi, nyambungnya, kemudian ada beberapa struktur yang harus kita adjust gitu ya, tapi secara stabilitas tetap jangan sampai terganggu. Nah ini kira-kira ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita berhadapan dengan curve, tentunya ini problemnya bukan problem 2D lagi, tapi problemnya 3D gitu kan. Nah ini juga harus hati-hati ketika mendesain bagian-bagian detail yang nggak mudah gitu ya. Karena nanti kan di atasnya juga ada jalan juga untuk inspeksi. Nah ini kira-kira kalau yang lurus gini aja nggak apa-apa, kita cukup plane strain 2D representatif. Tapi kalau begitu belok, baik curve-nya inward maupun outward itu juga yang harus kita perhatikan. Ini kalau tadi kan outward, kalau ini inward ya, R-nya ke dalam. Ini juga kalau ini sih relatif lebih stabil ya karena gayanya menekan gitu. Tapi kalau yang agak riskan itu ketika yang ini yang keluar kan, jadi gayanya cenderung keluar, kira-kira seperti itu. Nah ini kira-kira seperti itu. Nah ini kira-kira setelah hasilnya selesai, di belakangnya dilapis geosintetik juga, pekerjaannya seperti menggunakan geomembran, geotekstil, kemudian lapisan drainase dan sebagainya setelah selesai. Nah ini satu lagi case-nya, saya cepat saja. Ini case-nya yang menarik adalah sama. Nah ini yang menarik adalah ini sangat langsing gitu ya, slim gitu ya. Kitanya maunya langsing, tapi kalau bikin struktur langsing ini juga bikin challenge karena kalau kena gempa ini agak-agak riskan. Nah ini yang menjadi tantangannya, kita belum sampai melakukan analisa dinamik gitu ya. Kita hanya pseudostatik. Nah seharusnya harus dianalisa dinamik ketika terjadi gempa ini di daerah Makassar gitu ya, walaupun mungkin gempanya nggak terlalu besar seperti katakanlah di Aceh atau di Padang gitu. Tapi seharusnya harus dikonsider bagaimana struktur yang slim ini dianalisa tidak hanya statik atau pseudostatik, juga dinamiknya untuk mengetahui apakah ini baik-baik saja atau tidak. Dan lagi saya sampaikan ini karena ini connected gitu ya, kanan kiri, ini juga menjadi challenge. Karena kalau standarnya orang-orang sana Amerika kan
diprotes. Kebetulan pada saat ini saya sampaikan pada saat acara di Geo Amerika, mereka tanya, "Loh kok di-connect? Emang boleh?" gitu kan. Emang yang larang siapa gitu? Kan toh baik-baik saja, kira-kira seperti itu. Jadi ini challenge-nya luar biasa, tapi alhamdulillah ini sudah bisa kita kerjakan dengan baik, analisanya juga kita kerjakan, termasuk ada beberapa improvement ya di tanah dasar, karena kebetulan ini duduk di sawah gitu ya. Di tengahnya jalan existing, itu oke, tapi kanan kirinya kita harus mendudukkan si pondasi leveling pad-nya itu di bekas sawah, sehingga kita harus melakukan replacement. Kebetulan setelah di bawahnya cukup oke, sehingga kita replacement hampir 2 meter, kemudian kita ganti dengan tanah bagus, kita kasih tambahan layer geotekstil untuk menambah stabilitas, supaya kemudian penurunannya bedanya tidak terlalu banyak. Nah, ini proses pemasangannya, ini untuk jalur kereta api, jadi ini untuk istilahnya flyover gitu ya. Nanti yang tunnel itu akan lewat kereta api kalau Makassar ke utara, itu daerah Pangkep kalau nggak salah. Nah, ini satu lagi, ini cepat juga, ini untuk penanganan di lereng yang sangat curam, ini juga harus ekstra hati-hati, sehingga akhirnya banyak digunakan pondasi masif gitu ya untuk menahan timbunan, kemudian ke atasnya menggunakan GSRW. Kalau ini lebih sederhana, karena bukan sederhana, maksudnya stabilitasnya sebelah kiri gitu ya, ini juga harus hati-hati. Tadi yang disampaikan Pak Fahmi, kita juga cukup khawatir juga gitu ya, karena sebelah kiri itu curam, sebelah kanan nggak terlalu masalah nih, dan tidak menggunakan, cukup di sloping. Tapi kalau yang sebelah kiri itu mau di sloping nggak mungkin, karena itu curam sekali, sehingga harus di stop dengan dinding tegak dengan menggunakan pondasi cukup masif, supaya stability-nya bisa kita jaga dengan baik. Nah, sama dengan cek stability ininya, internal, eksternal, semua kita pastikan dia baik-baik saja lah gitu ya. Nah, ini metodenya, pelaksananya, dan itu hasil akhirnya cukup tinggi. Ini kalau nggak salah mungkin sekitar 17-an meter juga yang paling tinggi, tapi bertrap gitu ya. Jadi kalau memang seperti ini nggak perlu kita harus potong semua lurus, tapi kita pakai trapping aja. Jadi bisa dilihat nih gambarnya, dindingnya juga nge-trap gitu yang ngikutin slope-nya, supaya penggunaan dinding penahan tanah ini juga tidak terlalu banyak, tapi dari sisi keseluruhannya menjadi baik. Saya pikir itu, terima kasih sebagai sharing pengalaman kami, semoga bisa menjadi bahan diskusi kita semua. Makasih, saya berikan ke Dita. Baik, terima kasih banyak Pak Danu untuk sharing-nya dari pengalaman-pengalaman yang pernah dikerjakan Geoforce juga. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke session Q&A ya Pak. Kita langsung ke session di pertanyaan Q&A ini, ada satu pertanyaan yang paling banyak di vote. Sepertinya kita bisa jawab dulu pertanyaan ini. Mungkin untuk Pak Fahmi bisa menjawab pertanyaan berikut tentang perkuatan geotekstil pada operate. Apakah pemasangan geotekstil pada operate mulai dari dasar hingga top timbunan memiliki efek yang cukup signifikan dalam mereduksi besarnya tekanan lateral tanah? Jika iya, pemasangan dengan spasi berapa yang paling efektif agar dapat mereduksi tekanan lateral tanah? Dan dengan perkuatan full geotekstil pada operate, berapa persen perkiraan tekanan lateral tanah itu dapat tereduksi? Bisa langsung Pak Fahmi. Baik, kalau untuk yang pertama tadi ya, pemasangan geotekstil pada operate, pertama harus diperhatikan dulu skema dinding penahan yang digunakan ya. Jadi kalau dinding penahan yang digunakan adalah tipe struktur beton bertulang, biasanya kita mempergunakan counterport untuk tadi ya, untuk meningkatkan kekuatan lateralnya. Nah, jika tidak ada counterport atau tipe dinding penahan yang pergunakan pasangan batu, kita bisa mempergunakan geotekstil untuk mengurangi gaya lateral yang ada. Kalau spasi sebetulnya ini dari desain ya, tapi biasanya kalau kita lihat pemadatan timbunan kan biasanya tuh 30 gembur ya, 20 padat, 20 cm padat. Sehingga apabila kita ingin memasang geotekstil, baiknya tadi per tahapan pemadatan. Jadi kalau tadi kita bicara posisi padat ya, setidaknya posisi setelah padat itu di 50 cm lah ya, maksudnya itu per layer 50 cm dipadatkan dia akan menjadi 40 cm lah setidaknya tuh. Itu mungkin salah satu cara praktis ya, tapi pada saat kita bicara di desain itu tetap harus diperhitungkan berapa jumlah layering yang dibutuhkan untuk meningkatkan baik itu daya dukung ataupun lateralnya. Kemudian apakah perlu dari bawah ke atas? Nah, ini yang mungkin menjadi isu juga ya. Jadi kalau kita bicara bagian dasarnya lunak, perlu ada bearing capacity, memang bagian bawah perlu ada geotekstil yang tipenya memiliki puncture yang tinggi.
biasanya mempergunakan tipe-tipe yang geogrid. Kemudian kalau memang ada kemungkinan materialnya tercampur, kalau misalnya jenuh misalnya ya, itu juga bisa dengan komposit yang mempergunakan yang kategori separator. Baru ke atasnya kita mempergunakan yang tipe non-woven dengan kuat tarik. Tadi ya mungkin disampaikan Pak Dandung, kalau yang lokal kita ada yang sampai dengan 60 kN, kalau perlu lebih tinggi biasanya kita perlu impor. Dan itu gantung dari opsi-opsi yang nanti bisa digunakan. Semakin kecil kuat tariknya, maka layering-nya akan semakin banyak. Semakin besar kuat tariknya, layering-nya akan semakin sedikit, tetapi tadi ya kembali ke harga dan juga ke di mana kita bisa mendapatkan apakah memang bisa dengan kandungan dalam negeri yang tinggi atau kita memang harus lakukan impor. Kemudian yang ketiga ya, ini terkait dengan persen lateral tekanan yang dapat tereduksi. Ini agak sulit ya kita bicara berapa persennya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara kekuatan tariknya sudah ada ya, nanti kita bisa mengestimasi berapa gaya lateral yang berkurang. Jadi kalau untuk yang ini kita belum bisa memperkirakan berapa besaran range-nya. Mungkin harus ada instrumen yang nanti bisa pasang untuk bisa melihat ya. Mungkin dari Pak Dandung ada tambahan nih untuk uji coba lapangan berapa persen yang sudah coba digunakan di MSC Wall. Kira-kira berkurang apakah sampai 80% atau yang lainnya, nanti mungkin yang lebih tepat Pak Dandung nanti akan menjawab. Ya. Boleh saya tambahkan Pak Fahmi ya, jadi ini biar related aja. Monggo Pak. Ya, jadi gini, kan pertanyaannya apakah penggunaan geoteknik itu kok bergema? Kedengeran ya kita? Sudah Pak, udah nggak bergema. Penggunaan geotekstil apakah bisa mereduksi tekanan lateral? Jadi kita punya case gitu Pak, kalau nggak salah di proyek di Jembatan Kretek 2 di Jogja yang untuk jalur lintas selatan, jalur lintas selatan gitu ya Jawa. Itu kebetulan saya nggak tahu dulu proses desainnya. Menurut kontraktor setelah jadi ABT-nya udah selesai dulu nih. Nah kemudian dicek ternyata dikhawatirkan nggak cukup menahan lateralnya gitu ya, kira-kira gitulah ininya. Sehingga kemudian kita minta diajak diskusi gimana caranya supaya lateralnya timbunan di belakang ABT itu tidak menambahi beban si ABT karena dikhawatirkan guling nih, kekhawatiran gitu. Sehingga akhirnya kita memasang retaining wall di belakang ABT Pak. Jadi agak lucu sebenarnya. Jadi ada ABT gitu ya. Kemudian Pak Fahmi pasti tahu, jadi saya juga kadang begini kok, ya tapi ya sudahlah gitu. Akhirnya kemudian kita bikin retaining wall pas gitu, kira-kira ada berjarak 20 cm lah gitu ya. Sehingga seluruh tekanan lateral itu di take over oleh sistem MSC wall. Sehingga si ABT itu tidak mendapatkan sama sekali, jadi tidak hanya berkurang zero karena ada jarak lah gitu ya. Kemudian disepakati udah jaraknya biarkan saja, akhirnya di atasnya kasih plat lah gitu yang bisa. Kan di atasnya ada plat injak gitu yang bisa bergerak lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya pemasangan geotekstil untuk pertanyaan tadi ya dipasang dari bawah sampai ke atas, kemudian kalau kita facing-nya juga kita treatment sehingga kita tidak hanya mengurangi berapa, kita bisa take over seluruhnya di sistem geotekstilnya gitu Pak. Ini kalau pengalaman saya gitu Pak, dan alhamdulillah baik-baik saja. Artinya sistem ini bisa menjadi idea kalau mengurangi besarnya pondasi dari ABT ya, karena kan ABT itu kan menerima beban lateral dari si timbunan di belakangnya, aksial dari beban girdernya. Lateralnya di take over aja sama dinding pakai sistem tadi biar cukup menahan beban lateral aksialnya saja. Itu mungkin tambahnya Pak Ami. Ya, makasih Pak Dandung. Jadi kalau konsep MSC wall itu kan memang mereduksi sepenuhnya Pak ya. Jadi lateral semua ditangkap oleh dindingnya dan geotekstil itu memang sebagai bagian dari penambahan kekuatan tariknya. Jadi kalau tadi berapa persen, sebetulnya dengan konsep MSC wall itu bisa 100% ya Pak Dandung ya. Semuanya di take over gitu dengan MSC wall. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 2 untuk yang paling banyak ditanyakan juga ini adalah tentang pemadatannya Pak. Jadi, apakah dilakukan pemadatan? Jika iya, per berapa meter dan kontrol parameternya apa saja? Terima kasih. Mungkin bisa dari Pak dulu. Baik, kalau untuk timbunan tetap ya skema pemadatan seperti halnya yang termuat di dalam spek. Ini kita padatnya di 20 cm ya. Jadi kita buat layering per 20 cm padat.
Dan kontrol pemadatan itu biasanya itu ada 2. Yang pertama adalah terkait dengan densitasnya. Terus yang kedua biasanya itu di kadar air. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah melakukan pemadatan, kontrol lapangan kita biasanya menggunakan Sencon. Nah, dari Sencon itu kita bisa mengetahui kira-kira kepadatan sudah tercapai 100% atau tidak. Dan biasanya dari density-nya ya, dari density-nya nanti kita juga bisa ketahui apakah itu sudah kategorinya sesuai dengan spek atau tidak. Jadi kalau per layernya tadi ya, memang agak-agak tricky. Jadi kalau kita bicara timbunan 30 meter, apakah per 20 cm? Iya, wajib per 20 cm. Jadi jangan sampai karena timbunannya tinggi, nanti kita abaikan timbunan 1 kali timbunan per 1 meter. Ini yang nanti akan men-trigger tadi ketidakstabilan di timbunannya itu sendiri. Ini tuh, Mbak. Oke, kita moving ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang cukup menarik tentang bagaimana pemakaian geosintetik pada jalan dengan tanah dasar yang mempunyai lapisan clay shell yang cukup tebal dan dekat pada permukaan jalan yang akan dibuat. Yang kedua, apakah geosintetik itu dapat mengurangi bahaya liquefaction? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Pak Dandung dulu. Ya, ini clay shell ini bikin pening ya Pak. Jadi kita lagi pening di Kalimantan ini Pak. Jadi ada area gitu ya. Clay shell-nya cukup masif gitu ya. Sementara mereka butuh dinding penahan tanah. Kalau menggunakan konvensional kan kita menggunakan soldier pile lah gitu kan. Cuma kan harganya ya kerasa gitu ya, kantongnya dalam. Sehingga kemudian beberapa case kita dicoba menggunakan geosintetik. Beberapa titik well done gitu ya. Artinya kebetulan tersedia tanah timbunan setempat. Kan di Kalimantan itu beberapa ada pasir homogen ya saya nyebutnya, karena pasirnya itu ukurannya seragam gitu kan. Normalnya kalau pasir itu kan gradasinya terbuka, tapi ini tertutup. Tapi kok ternyata masih oke lah bisa digunakan gitu ya. Dan beberapa case alhamdulillah kita berhasil. Tapi ada satu case yang memang bikin pening karena musuhnya clay shell kemudian di bukit sehingga airnya kontrolnya setengah mati lah, kira-kira seperti itu. Sehingga kita banyak melakukan beberapa pengulangan desain. Ada 1-2 titik yang failure gitu ya. Itu kalau itu menghadapi clay shell. Jadi saya pikir untuk menghadapi clay shell ini harus hati-hati karena clay shell itu prinsip dulu bahwa clay shell itu ketika kita sondir, kita SPT, itu SPT-nya dahsyat itu Pak, bisa 60, 80, 40 yang mungkin kalau kita menggunakan spoon pile gitu nggak mungkin, kalau sheet pile juga nggak mungkin, pasti mental itu pecah gitu. Banyak kasus seperti di Bandara Spinggan kita dulu pernah kerjakan, akhirnya nyerah juga kita, ini nggak bisa, akhirnya beberapa kasus longsor macam-macam, akhirnya nggak tahu itu berhenti sendiri atau gimana. Nah, clay shell prinsipnya jangan dibuka terlalu lama dan dihindari ketika kita bikin struktur yang bersentuhan dengan clay shell. Karena kalau clay shell itu begitu terekspos, itu mengalami weathering, ya sudah, yang SPT-nya 40-60 tiba-tiba drop jadi almost zero gitu kan. Jadi saya pikir itu perlu di-treatment, dihindari, jangan sampai kita membuka itu. Beberapa trik yang pernah kita lakukan, bukan clay shell ya, tapi tanah ekspansif di Cikarang, itu juga sama Pak, kita duduk dinding penahan tanah hampir berapa itu, 11-12 meter, sudah mengalami weathering, kita gali dengan cepat, dan hari itu juga kita tutup, kita backfill lah gitu ya, yang sudah mengalami weathering kita ambil, dan nggak boleh berganti hari itu, jadi langsung kita gali, tutup geoteksil, kemudian kita kasih sirtu atau kadang-kadang beberapa menyarankan menggunakan limestone gitulah. Nah, intinya jangan sampai membuka clay shell itu terlalu lama, segera ditutup. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih sekaligus terkait dengan liquefaction, apakah bisa? Jadi liquefaction itu kan terkait dengan jenuh gitu ya. Kemudian pore water pressure yang meningkat sangat cepat. Jadi memang ada beberapa teknologi geosintetik yaitu menggunakan vertical drainage gitu sebenarnya. Memang kalau di kita belum familiar. Tapi beberapa riset itu di negara lain, liquefaction itu dengan membuat vertical drain, sehingga begitu terjadi liquefaction, pore water pressure yang terperangkap gitu ya, yang di dalam massa tanah itu bisa cepat keluar, sehingga tanah tidak pernah mengalami liquefaction atau pore water pressure-nya tidak pernah melewati tekanan efektifnya. Tapi bukan bentuk lembaran nih, kalau lembaran nggak ada gunanya udah pasti. Tapi bentuknya adalah vertical drain, baik itu dalam bentuk pipa ya yang umum ya, kalau bentuknya pipi, seperti untuk perbaikan tanah lunak, itu nggak akan cukup juga, sehingga kapasitas discharge-nya harus gede gitu.
dan itu beberapa riset sudah menunjukkan lumayan bisa berhasil, beberapa disertasi, kemudian beberapa simulasi dengan menggunakan blasting, dan itu pore water release-nya cukup cepat. Itu mungkin dari saya. Terima Ada kasih. yang ingin ditambahkan, Pak Fahmi? Mungkin bisa juga dengan konsep ini ya, stone column. Jadi konsepnya tadi ya, kalau misalnya likuifaksi itu akan ada tekanan air pori tambahan yang diakibatkan oleh goyangan gempa. Jadi pada intinya adalah bagaimana caranya untuk merilis tekanan itu. Jadi tadi dengan PVD bisa juga dengan sand drain ya, yang vertikal ataupun dengan stone column. Jadi pada intinya jangan sampai pada saat ada goyangan gempa, tekanan air yang naik, ini biasanya pada daerah materialnya yang material pasirannya jenuh, ini akan men-trigger terjadinya kayak subsidence ya, pergeseran diakibatkan karena proses likuifaksi. Itu tambahannya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Dandung dan Pak Fahmi. Selanjutnya ada pertanyaan tentang sebelumnya disebutkan bahwa seluruh material sudah dapat diproduksi di Indonesia. Apakah sudah mencapai TKDN yang disyaratkan banyak proyek di Indonesia? Dan jika ya, sampai kuat tarik atau T-ultimate berapa yang sudah diproduksi di Indonesia, terutama untuk geotextile woven, geogrid, dan strips? Mungkin boleh dijawab dulu Pak Fahmi. Kalau yang TKDN-nya ini sebetulnya ranahnya Pak Dandung ini sebetulnya. Tapi bisa coba ini ya Pak Dandung. Kalau yang terkait dengan TKDN, kalau untuk yang geotextile ya, kalau yang tipenya yang non-woven, setahu saya sampai dengan 60 kN, ini mohon koreksi kalau saya salah ya. Dan mungkin TKDN-nya sudah sampai 99% ya Pak Dandung ya? Yang mungkin ya. Kalau yang PVD, ini info yang terakhir, itu 99% full kita bisa mempergunakan dan di spek juga sudah diakomodir. Nah, kalau untuk yang mungkin yang woven, geogrid, dan strip, mungkin ya Pak Dandung ini yang lebih relevan, yang lebih bisa menjawab. Ya, mungkin saya tambahkan saja. Jadi kalau geosintetik ini kan sebenarnya udah cukup lama di Indonesia. Cuma secara industrinya harus diakui dan jujur memang belum sekuat mungkin negara tetangga misalnya Malaysia gitu ya, yang banyak industrinya sudah banyak ada investasi banyak lah gitu ya sejak lama gitu, karena mungkin posisi Indonesia kan agak ke selatan nih, jadi kalau orang bikin pabrik kan maunya di tengah-tengah market gitu ya, kira-kira tengah market itu kalau nggak di Thailand atau di Malaysia, sehingga secara umum Indonesia hanya banyak dijadikan sebagai market saja, bukan negara production gitulah. Nah, tapi kan kemudian ada tuntutan dari pemerintah, dan tentunya kita berharap nih kepada Pak Fahmi dan teman-teman di PU untuk terus mendorong penggunaan material dalam negeri supaya industrinya juga tumbuh berkembang di sini, karena added value-nya kan di industrinya sebenarnya, karena itu satu tenaga kerja, kemudian material bahan baku dan sebagainya. Nah, yang saya tahu memang untuk khusus woven itu seperti yang disampaikan Pak Fahmi benar ya, paling sekitar 60 kN aja per meter yang bisa diproduksi dalam negeri. Kalau di atas itu belum ada Pak. Jadi kita masih berwacana gitu ya, walaupun udah beberapa mengadakan studi untuk mulai investasi di sinilah gitu kan. Nah, kemudian yang PVD alhamdulillah udah ada beberapa produsen gitu ya, sudah diproduksi sepenuhnya, dan karena PVD itu kan umur pakainya hanya katakanlah setahun atau 2 tahun, sehingga cukup menggunakan plastik recycling ya yang grade bagus lah gitu ya, itu udah cukup karena umurnya kan nggak panjang ya, nggak seperti untuk perkuatan. Kalau perkuatan long life nih kayak bikin dinding penahan tanah, ini kan hati-hati karena dinding penahan tanah kan umurnya selama-lamanya nggak boleh kolaps, sehingga penggunaan materialnya juga harus virgin, kemudian creep behavior-nya harus baik, kemudian durability-nya dan sebagainya lah. Tapi kalau PVD rasanya cukup dengan material recycling karena penggunaannya lebih pendek. Nah, kalau tadi sampaikan tadi karena yang PET strap ya yang kita pakai itu sepenuhnya udah diproduksi di dalam negeri gitu ya, mau kuat tarik berapapun itu bisa Pak. Cuma raw materialnya kita lagi coba Pak, yang impor memang yang masih digunakan. Jadi benangnya kita menggunakan benang lokal, cuma benang lokal itu belum diproduksi yang high tenacity polyester, sehingga ketika kita menggunakan misalnya katakanlah kuat tariknya 50 nih, kalau kita menggunakan benang yang diproduksi di dalam negeri itu menggunakan berat yang lebih gede, lebih berat supaya mendapatkan kuat tarik yang sama. Nah, kalau yang high tenacity yang kebetulan masih diimpor itu dengan berat yang lebih ringan. Nah, tentu ini tergantung dengan material, dan semoga dalam waktu dekat sudah ada beberapa chip plant ya produksi plastik
polyester, polyethylene, semoga kualitasnya bisa dipakai sehingga seluruhnya semoga dalam waktu dekat udah bisa diproduksi di lokal Pak, mulai dari plastiknya, benangnya, terus kemudian proses whip-nya, coating-nya dan sebagainya, semoga dalam waktu dekat udah bisa diproduksi, dan saya pikir nanti akan terus berkembang untuk woven-nya lah kira-kira. Tapi tentunya harus dukungan nih dari endorsement dari user terbesar kan dari pemerintah ya, sehingga kemudian swasta investor itu maulah untuk invest di sini. Itu mungkin tambahan saya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Fahmi dan Pak Dandung jawabannya. Next, ada pertanyaan tentang izin bertanya Pak Dandung, tadi sempat disinggung oleh Bu Dita untuk tanah timbunan MSI Wall di peraturan FHWA dianjurkan menggunakan tanah granular. Ketika di lokasi proyek tidak terdapat tanah granular, apakah bisa menggunakan tanah kohesif? Apakah dalam suatu proyek pernah menggunakan timbunan tanah kohesif dan apakah aman Pak? Aman, aman. Jadi memang tergantung sih. Artinya gini, memang by default di sananya ya FHWA selalu mengharuskan penggunaan tanah granular gitu. Artinya kan granular itu kan mudah dikelola gitu ya, dikelola walkability-nya enak gitu ya. Kalau hujan segala macam tidak ada masalah. Memang tantangan menggunakan tanah kohesif atau nyebutnya kita tanah merah lah gitu ya. Itu menjadi challenge tersendiri. Tapi alhamdulillah dari beberapa banyak case ya, tidak beberapa, bahkan sebagian besar retaining wall kita dengan berbagai macam tuntutan itu menggunakan tanah merah. Nah, tinggal tanahnya kemudian kita cek nih secara engineeringnya ya, misalnya nilai internal V-nya ya, internal friction angle-nya berapa sih gitu. Kalau misalnya cuma 10, 12 ya mumet gitu kan. Minimal di atas 20 ya, 25 gitu. Kemudian C-nya biasanya cukup gede ya, bisa sampai 30, kadang sampai 50. Nah, tanah itu sebenarnya yang sangat bisa digunakan untuk dinding penahan tanah, even facing-nya konkret ya. Konkret itu kan toleransi terhadap deformasinya kan strict gitu ya, karena begitu deform kan kelihatan nih. Nah, kalau yang menggunakan geoframe nggak apa-apa, benjol-benjol dikit kan ketutupan tanaman gitu kan, selama secara struktural aman-aman saja. Jadi kalau menurut pengalaman yang sudah pernah kita kerjakan, justru kita banyak menggunakan tanah kohesif gitu ya, dan itu baik-baik saja. Tantangannya adalah saat pelaksanaan pemadatannya benar-benar harus OMC gitu kan, kemudian kontrol kualitasnya juga harus ketat gitu kan, karena begitu kena hujan kan nggak bisa dikerjakan, harus dikeringkan dulu, kalau kurang air harus dikasih air dan sebagainya lah. Jadi metodenya harus lebih disiplin gitu. Kalau granular kan enak digelar, dipadetin, jadi itu. Nah, kalau tanah merah itulah challenge-nya. Itu kira-kira. Jadi selama ini so far so good lah. Baik, terima kasih Pak Dandung. Apakah ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak Fahmi? Ya, ini mungkin terkait ini juga Pak Dandung, challenge-nya. Jadi kan kita bicara quarry itu tidak seragam Mbak ya. Ini juga buat teman-teman yang lain. Jadi memang tadi kontrol material, terutama query di lapangan itu menjadi kunci ya. Jadi jangan sampai nanti yang dibawa ke lapangan plus ada border-bordernya, plus macam-macam lah. Jadi kalau memang tanah kohesif seragam, tadi selama tadi treatmentnya, tadi kontrol air dan segala macamnya oke, pemadatan juga oke, harusnya hasilnya baik. Tapi kalau tadi di quarry-nya juga beragam, nah ini yang perlu hati-hati. Jadi pengawas ini terutama ya, ini harus memastikan bahwa semua seragam dan kalau ada yang tidak sesuai ya dibuang gitu, jangan digunakan. Mungkin itu tambahannya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin karena kita sudah mau mengacu ke jam 4 nih ya Pak, pertanyaan terakhir nih, izin bertanya Pak Dr. Fahmi, apakah ada perbedaan cara penerapan geosintetik pada perencanaan jalan raya di tanah gambut dan tanah lunak? Bagaimana metode penerapan yang dilakukan pada kedua situasi tersebut? Terima kasih. Ini harusnya ada pertanyaan buat Pak Aswin ini. Pak Aswin mana Pak Aswin? Ini mungkin baiknya sedang away. Oh, sedang away. Oke. Baik, saya coba ini ya. Kalau gitu saya coba jawab. Jadi kalau yang membedakan antara gambut dan tanah lunak adalah tadi ya kadar airnya. Terus kemudian kalau gambut kan dia biasanya tuh di permukaan ada material-material yang belum sepenuhnya dia terdekomposisi ya. Jadi belum menjadi humus lah. Nah, sehingga kalau kita bicara untuk penerapan geosintetik, kalau untuk tanah lunak, selama kita bisa membuat kayak semacam lapis peletakan yang rata, tidak ada yang tidak ada batu-batu yang menonjol, geosintetik sebetulnya nggak ada masalah.
Tapi kalau untuk gambut yang penting adalah supaya kita harus memangkas dulu ya bagian-bagian yang mungkin bisa merusak si geosintetiknya. Ini kekhawatirannya tadi pada saat kita bicara land clearingnya tidak bagus, kemudian masih ada material-material ranting atau dahan-dahan pohon yang belum hancur dan tajam, biasanya kegagalannya itu akibat sobeknya geosintetik oleh material atau oleh bahan-bahan tadi ya, batang kayu dan yang lainnya. Nah kalau dari segi ini hal lainnya, jadi kalau dari segi stabilitas geosintetik tadi ya bisa digunakan sebagai menahan supaya dia pada saat dia turun bersamaan. Tetapi yang menjadi isunya adalah kalau kita bicara semuanya turun, ini kan kembali ya. Jadi kita juga tidak bisa mentolerir kalau misalnya seluruh badan jalan kita turun. Nah sehingga kalau untuk penanganan di daerah tanah lunak dan juga gambut, mungkin kombinasi ya. Tidak hanya geosintetik, tapi juga dengan perkuatan yang lainnya, bisa dengan ground improvement, bisa dengan PVD kalau untuk tanah lunak, kalau gambut mungkin dengan konsep tiang, karena kalau PVD, ini saya nggak tahu nih, Pak Danung mungkin ada contoh PVD apakah cukup baik atau tidak performanya di gambut. Biasanya juga banyak question mark apakah bisa atau tidak nih PVD di gambut karena kekhawatiran plugging dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya tadi ya, kalau untuk tanah lunak dan gambut intinya adalah perbaikan tanahnya dulu, baru geosintetik untuk perkuatan atau untuk peningkatan kekuatan timbunannya. Mungkin ada tambahan nih Pak Danung, silakan. Ya, makasih, saya tambahkan itu aja. Jadi ini dua hal yang berbeda nih, tanah gambut sama tanah lunak. Tanah gambut biasanya lunak, tapi tidak semua tanah lunak itu gambut, kira-kira begitulah ya. Jadi kalau tanah lunak kan bisa ditreatment dengan preloading kalau mau cepat dikasih PVD gitulah, kira-kira seperti itu, sehingga kita kompres dulu di awal sehingga pada saat jalan itu beroperasi tidak lagi mengalami proses konsolidasi atau settlement penurunan gitu ya, baik-baiknya. Nah memang tanah gambut ini menjadi lebih kompleks permasalahannya karena satu, kandungan airnya juga tinggi, kemudian tanah gambut juga beragam ini ya, mulai yang masih banyak ranting-rantingnya, dekomposisinya juga mungkin di tengah jalan, bahkan ada juga tanah gambut yang sudah beralih menjadi tanah lempung gitu ya, jadi macam-macam lah gitu, sehingga perlu kehati-hatian. Dan kalau saya sendiri sebenarnya kalau tanah gambut yang pernah pengalaman saya bergelut di tanah gambut, ya kita jaga. Tadi saya setuju bahwa penggunaan geotekstil ya, maupun biasanya dikombinasi dengan geogrid. Kalau dulu kan konvensional orang menggunakan gambangan gitu. Gambangan itu kordore lah ya, kayu bekas tembangan dijejer, jadi semacam bikin rakit, kemudian tanahnya ditimbun di bawahnya sehingga dia firm nih. Tapi turun tetap karena gambut kan begitu kena beban, dekomposisi turun. Nah, kemudian karena kayu itu sayang digelar, digunakan untuk bikin kertas, sehingga akhirnya digantilah menggunakan geotekstil dan geogrid dikombinasikan. Dan sekali lagi, kalau pertanyaannya apakah PVD bisa untuk tanah gambut, saya jawab tidak, Pak. Jadi nggak bisa. Jadi ini dua barang yang berbeda nih. Jadi kalau ada yang ngomong tanah gambut, udah ditreat pakai PVD aja, kayaknya agak-agak bunuh diri nih, karena pasti problem karena konsolidasinya beda nih antara tanah lunak yang clay sama silt gitu, sama tanah gambut yang ini tanah organik. Nah ini perlu hati-hati gitu ya. Jadi kadang-kadang kan udah pokoknya tanah lunak PVD, karena kita ketemu juga di PVD, lu kan bisa tanah gambut di PVD nggak bisa gitu. Dan memang ya sudah, biar dikomposisi alami. Caranya biasanya kalau saya memberi advice, udah gini aja, gelar aja geotekstil, sama tadi ya kita bikin kanan kiri kita gali supaya untuk selokan kanan kiri, kemudian setelah rata kita kasih geotekstil, kita kasih geogrid, tanah timbunannya masuk, kemudian biarkan dia turun secara alami. Jadi kalau bikin ini Pak, kalau misalnya teman-teman PU buka jalan baru di lahan gambut, anggarannya jangan sampai pavement dulu Pak, karena sayang, pasti rusak. Jadi biarkan aja sampai sub-base lah gitu ya, sub-base. Nanti mungkin setelah 3-4 tahun kemudian barulah dianggarkan untuk pavementnya. Karena kalau langsung masuk pavement, saya berani menggaransi buang duit lah gitu kira-kira. Karena pasti penurunannya akan tetap terjadi. Jadi biar aja turun, biarkan dilewatin, kemudian ada biaya untuk maintenance lah, menggrading supaya nggak rusak karena ada rating, kemudian diratakan lagi. Nah setelah mungkin 3-4 tahun sudah mencapai kesetimbangan bebannya, boleh baru masuk sistem pavementnya. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dandung dan Pak Fahmi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, walaupun sebenarnya masih cukup banyak pertanyaannya, tapi kayak kalau kita mau jawab semua, kita butuh another session lagi mungkin gitu ya. Baik. Banyak ya,
Iya, masih cukup banyak sebetulnya, Pak. Cuma memang banyak kayak beberapa yang mirip juga pertanyaannya, dan tadi ada beberapa yang memang sudah terjawab sebetulnya di presentasi seperti tadi presentasi Pak Dandung untuk yang perkuatan di lereng-lereng tebing di sungai, seperti itu memang sudah ada perkuatannya dengan tadi kombinasi gabion, kemudian kombinasi lagi dengan geogrid, dan juga ada yang untuk bukan hanya perkuatan di bagian dalamnya tapi di bagian luarnya seperti itu. Dan apakah ada maybe kata-kata kesimpulan dan penutup dari Pak Fahmi dulu mungkin? Ada yang ingin ditambahkan, Pak? Baik, yang pertama kalau kita bicara konstruksi ya, ada dua hal yang sebetulnya mempengaruhi. Jadi yang pertama itu dari segi waktu, yang kedua adalah biaya. Jadi ini agak terkorelasi ya, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita bicara bahwa biayanya terbatas, ini mau tidak mau ya berarti kan kita bicara dengan konsep-konsep yang tadi disampaikan Pak Dandung. Kita bicara dengan konsep penanganan yang waktunya mungkin cukup lama juga, tapi tadi dipastikan bahwa konsep itu jangan sampai dengan ke konsep di mana perkerasan ini dibangun terlebih dahulu, karena kalau itu dibangun terlebih dahulu maka perkerasannya pasti akan mengalami kerusakan. Nah, kalau kita tidak ada constraint dari segi waktu, kemudian kalau kita tidak ada concern dari segi waktu tapi biayanya juga relatif cukup moderate lah ya, kita juga bisa mempergunakan konsep-konsep dengan perbaikan tanah tadi dengan konsep-konsep cerucuk dan lain sebagainya, ini juga bisa dilakukan. Nah, kalau kita bicara waktunya sangat mepet tetapi budget tidak ada batasan, nah ini akan lebih ini lagi ya. Jadi challenge-nya agak berkurang sehingga kita juga bisa mempergunakan konstruksi-konstruksi yang memang lebih masif gitu dengan tile slab dan segala macam. Jadi opsi-opsi itu sangat-sangat tergantung dari budget dan juga waktu, dan memang fungsinya engineer ya, para engineer kita nih saya juga berharap akan lebih wise gitu untuk menentukan mana yang kira-kira lebih optimal tadi dari segi waktunya dan juga dari segi biaya, karena alokasi biaya kita juga kan tidak banyak ya di pemerintahan. Jadi mohon lebih wise, jadi jangan terlalu konservatif tapi juga jangan terlalu jangan terlalu optimistik gitu. Ini yang hati-hati, karena optimistik juga kadang membahayakan ya, terlalu underestimate juga jadinya akan terlalu boros. Ini harus ada balance di antara itu. Oke, tadi kalau dari saya penutupnya mohon lebih wise dan mohon lebih lebih efisien dari perencanaan untuk mengoptimalkan baik itu penganggaran dan juga teknologi yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi. Pak Dandung, ada yang ingin ditambahkan? Ya, oke, makasih Dita. Jadi terima kasih Pak Fahmi dan juga Aswin. Kayaknya ada acara lain Pak Aswin ya habis ini di kampus. Jadi sekali terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti webinar ini. Terima kasih kepada Sipilpedia juga yang sudah memfasilitasi. Semoga sharing ini bisa bermanfaat, dan sebagai catatan memang yang kita paham pekerjaan timbunan tinggi di konstruksi jalan dan jembatan kita itu lumayan banyak gitu ya, apalagi di daerah-daerah berbukit ini yang menjadi challenge kan pembangunan ini Pak ya, di tol-tol misalnya Pekanbaru Padang itu kan melewati Bukit Barisan, itu sudah pasti banyak dijumpai pekerjaan cut and fill yang volumenya banyak itu, baik itu untuk lereng, untuk slope protection maupun untuk timbunannya. Dan juga kalau kita sering beberapa main ke IKN juga sama itu Pak, kerjaan cut and fill-nya juga lumayan dan cukup bikin pening juga Pak Fahmi pasti gitu ya. Tapi di daerah-daerah ini juga nggak kalah challenge juga gitu, di daerah Jawa juga banyak juga harus melewati hal-hal seperti kemarin juga sempat diskusi kita dengan teman-teman Balai DKI dan Jabar di tol Serang Panimbang, itu juga banyak pekerjaan-pekerjaan timbunan yang cukup tinggi, sehingga saya pikir pemahaman kita alternatif teknologi gitu ya yang bisa kita manfaatkan harus kita belajar lebih baik gitu ya, dan pemahaman engineering juga. Jadi tidak hanya sekedar material datang gitu, tapi tidak memahami konteks engineeringnya kayak apa ya, apakah ini tepat, metode pelaksananya kayak apa, kemudian problem globalnya tadi yang disampaikan Pak Fahmi, tidak hanya melihat sekotak ini saja nih, sekotak bikin timbunan, tapi sebenarnya lingkungannya juga harus kita lihat lebih lebar, termasuk misalnya catchment area, masalah dengan pergerakan air, baik itu run off maupun mata air dan sebagainya. Jadi melihat sesuatu harus lebih kompleks, sehingga ketika kita sekali bangun ya kita harapkan akan long life ya, sustain gitulah. Dan tentunya itu perlu pemahaman dan pembelajaran dan
lebih sering bersharing pengetahuan gitu ya, pengalaman, sehingga teman-teman yang mungkin belum mengalami proses panjang seperti Pak Fahmi bisa belajar dari yang sudah-sudah gitu. Saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih kepada semua, sukses, salam sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Dandung. Ya, terima kasih juga untuk Pak Aswin yang sepertinya memang sudah tidak ada di room dan sudah meninggalkan terlebih dahulu tadi roomnya. Terima kasih juga Pak Dandung dan Pak Fahmi atas sesinya yang sangat menarik. Dan terima kasih juga saya baca nih Bapak Ibu ini benar-benar ada dari Sabang sampai Merauke nih kayaknya, benar-benar banyak banget gitu area-area yang di absen tadi. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya kali ini untuk melihat bagaimana sih paparannya tentang pengalaman-pengalaman timbunan tinggi khususnya dengan geosintetik ini, seperti itu. Dan sebagai kesimpulannya memang jadi untuk material geosintetik itu sendiri banyak sekali manfaatnya gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya tadi juga bukan cuma di timbunan tinggi nih, tapi seperti perbaikan tanah dasar, seperti itu tuh juga banyak sekali manfaatnya. Dan mungkin yang kita harus remind ourselves juga bahwa di setiap project-project itu dari mulai proses desainnya dan juga dari mulai proses konstruksinya, dan jangan kita lupakan juga monitoringnya, ini memang benar-benar harus kita pegang teguh, harus sesuai dengan tadi ya SNI dan juga tadi sesuai dengan FHWA, sehingga bisa dipertanggungjawabkan juga pekerjaannya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Waalaikumsalam.